Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tempat-tempat bersejarah yang ada di Bekasi. Pernah bayangkan, kota Bekasi yang sekarang ini ternyata menyimpan banyak cerita sejarah yang menarik. Dari gedung-gedung tua hingga monumen-monumen bersejarah. Bekasi punya sejuta kisah yang belum banyak diketahui. Apa aja itu? Yuk kita simak videonya. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Gedung ini sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Rohmat Kurnia dalam bukunya yang berjudul Tempat dan Peristiwa Sejarah di Jawa Barat menceritakan bahwa Gunung Juang menjadi salah satu pusat pertahanan rakyat Bekasi melawan penjajah. Tadinya, gedung tersebut hanya gedung biasa yang dibangun di era kolonial Belanda. Gedung ini dulunya bernama Lenhuis Tambun dan dibangun pada awal abad ke-20 oleh keluarga Kouw van Tambun. Tahap pertama pembangunan dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910. Kemudian, tahap kedua dimulai pada tahun 1925. Pada awalnya, halaman depan Gedung Juang Tambun yang terlihat dari Jalan Hasanuddin ini banyak ditanami oleh pohon mangga yang pada masa itu tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat wilayah sekitar. Lenhuis dan tanah partikelir Tambun disita dari keluarga Kouw van Tambun pada tahun 1942 di tengah penjajahan Jepang. Pada saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda, Gedung Juang yang pada masa itu dikenal dengan nama Gedung Tinggi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan, yang saat itu berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusah. Gedung Juang Tambun ini berlokasi hanya beberapa kilometer dari perbatasan wilayah terluar Batavia, yaitu wilayah Sasak Jarang yang kini menjadi wilayah perbatasan antara Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat pertahanan Belanda di wilayah Bekasi sering diserang, maka Belanda sering meninggalkan tempat pertahanannya di wilayah Bekasi dan menarik diri untuk memperkuat wilayah pertahanannya di Klender, yang kemudian menjadi batas antara Kota Bekasi dengan Jakarta Timur. Gedung ini juga menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya tepat berada di belakang gedung ini. Pada tahun 1943, tentara Jepang mengambil alih gedung ini dan dijadikannya sebagai salah satu pusat kekuatan dalam menduduki Indonesia. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, KNI atau Komite Nasional Indonesia menjadikan Gedung Juang Bekasi sebagai kantor Kabupaten Jatinegara. Tidak hanya menjadi kantor kabupaten, gedung ini juga dijadikan sebagai tempat pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu yang hendak menjajah kembali Indonesia. Pada akhir tahun 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama. Gedung Juang Bekasi pun dapat dikuasai oleh Belanda setelah melakukan serangan bertubi-tubi hingga tahun 1949. Namun, tahun 1950, pejuang Indonesia dapat merebut kembali gedung ini. Setelah gedung ini berhasil dikuasai dan wilayah Tambun berhasil diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilakukan di gedung ini. Tercatat, pada tahun 1950, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi menempati gedung ini pertama kali. Disusul oleh kantor-kantor dan jawatan lainnya hingga akhir tahun 1982. Pada tahun 1951, gedung ini diisi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Batalion Kian Santang. Lembaga Wakil Rakyat pun pernah berkantor di gedung ini hingga tahun 1960. Di antaranya DPRD Sementara, DPRD tingkat 2 Bekasi, dan DPRD GR hingga tahun 1960.
Pada tahun 1962, gedung ini dijadikan sebagai tempat tahanan politik Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1982, Bupati Bekasi yang juga seorang budayawan, Abdul Fattah, yang menjabat dari tahun 1973 sampai 1983, membentuk Akademi Pembangunan Desa atau APD di wilayah Tambun dengan menggunakan Gedung Juang Tambun sebagai kampusnya. Akademi Pembangunan Desa ini pada masa sekarang telah menjadi Universitas Islam 45 Bekasi dan telah memiliki kampus sendiri di dekat saluran irigasi Tarum Barat Kalimalang di Jalan Cutmutia, Kota Bekasi. Stasiun Bekasi pertama kali dibangun Belanda pada tahun 1880-an. Saat itu statusnya masih halte yang mirip dengan stasiun, tetapi berukuran lebih kecil. Pemerintah kolonial memberikan izin kepada perusahaan kereta swasta Bataviase Oosterspoorweg Maskapai atau BOS untuk membangun jalur ke arah timur, menghubungkan Batavia dengan Karawang. Berdasarkan catatan PT Kereta Api Indonesia Heritage menyebutkan bahwa pembangunan dimulai dengan rencana yang ambisius, membagi proyek ke dalam 4 tahap. Batavia Bekasi, Bekasi Cikarang, Cikarang Kedung Gede, dan Kedung Gede Karawang. Tahap pertama rampung pada tahun 1887, dan bersamaan dengan itu berdirilah Stasiun Bekasi sebagai pemberhentian penting di jalur tersebut. Peresmian dilakukan pada tanggal 31 Maret tahun 1887, menjadikannya salah satu stasiun kereta api tertua di Pulau Jawa. Awalnya, operasional stasiun Bekasi dipegang oleh BOS. Namun, proyek jalur ke Karawang menghadapi masalah besar, dana yang menipis, dan manajemen yang buruk. BOS akhirnya meminta bantuan keuangan dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah setuju membantu dengan syarat. Setelah jalur selesai, seluruh aset BOS, termasuk stasiun Bekasi, diambil oleh Staatsspoorwegen atau SS, perusahaan kereta api negara. Sejak saat itu, Stasiun Bekasi menjadi bagian dari jaringan besar Staatsspoorwegen. Pada awal abad ke-20, stasiun ini melayani 8 perjalanan setiap harinya, menghubungkan Batavia dengan Karawang. Perjalanan dari Batavia ke Bekasi memakan waktu sekitar 2 jam lebih sedikit. Pada masa Hindia Belanda, perjalanan kereta api merupakan cerminan stratifikasi sosial. Tarif kereta api berbeda-beda sesuai kelas. Kelas 1 diperuntukkan untuk orang-orang Eropa, yang dihargai 1,7 gulden. Kelas 2 untuk orang Cina dan Arab dihargai 0,8 gulden. Kelas 3 untuk orang-orang pribumi dan campuran dihargai 0,45 gulden. Dan kelas khusus pribumi atau inlanders dihargai dengan 0,26 gulden. Penumpang kelas atas menikmati kursi nyaman, sedangkan kelas bawah berdesakan di gerbong kayu sederhana. Namun, semua merasa terhubung dalam satu perjalanan, menyusuri jalur rel yang membelah persawahan. Setelah Indonesia merdeka, Stasiun Bekasi terus berkembang. Pada tahun 1954, melalui surat keputusan Jawatan Kereta Api, stasiun ini diklasifikasikan sebagai stasiun kelas 4. Stasiun ini menentukan fasilitas yang tersedia dan kapasitas layanan transportasinya. Kali Bekasi sudah ada sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Bukti otentik Kali Bekasi disebutkan dalam manuskrip Prasasti Tatar Sunda Kuno yang menyebutkan bahwa kali tersebut merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berkuasa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Dalam tulisan manuskrip prasasti yang ditinggalkan kerajaan tertua di Nusantara ini, disebutkan bahwa Kali Bekasi sengaja digali untuk mengendalikan bencana banjir kuno. Maharaja Purnawarman yang berkuasa pada tahun 317 sampai 356 Saka itu menitahkan untuk menggali Kali Bekasi. Pada tanggal 19 Oktober 1945 terjadi sebuah tragedi di Kali Bekasi berdarah, yaitu tewasnya 90 tentara Jepang. Peristiwa ini berawal ketika Jepang memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sisa-sisa tentara Nippon di Indonesia secara bertahap dipulangkan ke Jepang melalui udara. Salah satu proses pemulangan tentara Jepang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1945.
Saat itu, sebanyak 90 tentara Jepang menggunakan kereta api untuk dibawa menuju Bandara Kalijati Subang, Jawa Barat. Perjalanan kereta yang membawa tentara Jepang ini melewati beberapa stasiun, salah satunya Stasiun Bekasi. Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Sambas Atmadinata memberikan perintah kepada Wakil Komandan TKR Bekasi, Letnan II Zakaria Burhanuddin untuk memberikan kereta api yang membawa rombongan tentara Jepang melintas. Namun, Zakaria menentang perintah tersebut. Ia memerintahkan pegawai stasiun Bekasi untuk mengalihkan jalur kereta yang semula ada di jalur 2 ke jalur 1. Perlu diketahui bahwa jalur 1 adalah jalur buntu yang berujung di dekat Kali Bekasi. Karena buntu, kereta yang membawa tentara Jepang berhenti. Ketika kereta berhenti, massa dan para pejuang Bekasi mengepung kereta. Kemudian, Zakaria dan sejumlah pengawalnya masuk ke dalam kereta tersebut dan meminta izin dari pemerintah RI. Para tentara Jepang kemudian menunjukkan surat jalan dari Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo yang ditandatangani Presiden Soekarno. Di tengah pemeriksaan, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dilepaskan seorang prajurit Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Suara itu ibarat komando bagi massa dan para pejuang Bekasi untuk menyerbu tentara Jepang. Alhasil, tumpah ruahlah ratusan orang memasuki setiap gerbong kereta dengan membawa berbagai macam jenis senjata. Hanya dalam waktu beberapa menit, massa dapat menguasai kereta api. Bahkan mereka juga merampas barang-barang yang ada di dalamnya dan menjebloskan 90 tentara Jepang ke dalam sel yang berada di belakang gedung stasiun Bekasi. 4 jam setelahnya, tanpa berkoordinasi lebih dulu dengan Komandan Resimen 5, TKR Mayor Sambas, massa rakyat dan pejuang segera menggiring para tawanan perang itu ke tepian Kali Bekasi. Rupanya, masing-masing dari tentara Jepang itu disembelih dan tubuhnya dibiarkan hanyut bersimbah darah, mengapung di atas Kali Bekasi. Menurut penuturan salah satu warga Bekasi pada masa itu, yakni Duloh, warna air Kali Bekasi sempat berubah warna menjadi merah akibat tumpahan darah 90 tentara Jepang. Sebuah kota pasti mempunyai pasar yang berfungsi untuk jual beli masyarakat. Tak terkecuali di Bekasi yang dikenal dengan nama Pasar Proyek Bekasi. Pasar ini mempunyai sejarah yang panjang. Jika merujuk pada data dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, pada buku plakat Kastil Batavia tahun 1602 sampai 1808, jilid 5, halaman 324, tercatat bahwa pada tanggal 1 Februari 1746, Gubernur VOC Van Imhoff mengeluarkan surat izin mengenai pendirian pasar di Bekasi. Pasar yang dimaksud adalah pasar yang terletak di sebelah timur Kali Bekasi. Masa-masa ramainya pasar proyek Bekasi ini dimulai ketika dibangunnya jalan pada zaman kolonial Belanda yang diperintahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dendel sekitar tahun 1820-an. Pada masa itulah, pasar proyek Bekasi mulai ramai. Kemudian, di dekat pasar proyek ada pusat pemerintahan Belanda yang saat ini dikenal dengan alun-alun. Ketika masa dibangunnya rel kereta api dari stasiun Senen, Manggarai, Jatinegara, Cakung, Klender, kemudian Kranji, Bekasi, Tambun, Cibitung, Cikarang, sampai ke Gedung Gede atau perbatasan Bekasi Karawang, setelah itu lanjut ke Cikampek dan berkembang ke arah selatannya yaitu masuk ke Bandung dan arah timurnya yaitu sampai ke Cirebon. Pembangunan rel kereta tersebut semakin membuat ramai pasar Bekasi dan menjadi sentra kehidupan masyarakat Bekasi. Itu tadi tempat-tempat bersejarah yang ada di Bekasi. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.